Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng aku, Linsaik ID. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang zat anti nutrisi. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke soalnya ya. Berikut adalah fungsi nutrisi bagi ternak. A. Penyusun jaringan tubuh. Ya enggak? Iya, seperti mineral. Penyusun jaringan tubuh itu seperti mineral kalsium, kemudian fosfor, itu ya. Kemudian sumber energi. Ya, sumber energi itu apa nih? Karbohidrat. Benar sekali. Sumber energi adalah karbohidrat. Kemudian mempercepat pertumbuhan. Ya enggak sih fungsi nutrisi bagi ternak? Betul. Selain mempercepat pertumbuhan, juga perkembangbiakannya akan meningkat dan juga untuk mengoptimalkan proses reproduksi pada ternak tersebut. Jadi jawabannya A, B, C ini benar. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kemudian tanin. Nah, tanin ini merupakan salah satu zat anti nutrisi yang kalau dalam konsentrasi yang tinggi memiliki dampak negatif. Wow, kenapa? Karena tanin ini akan berikatan dengan protein sehingga karena dia berikatan dengan protein, kemudian tanin ini juga akan mengikat mineral, sehingga absorpsi dari protein dan mineral ini akan terganggu gara-gara efek dari tanin yang memiliki konsentrasi yang tinggi ini, gitu. Tapi kalau tanin, oke, di ini dulu, di highlight biar inget. Nah ini kita highlight yang konsentrasinya tinggi memiliki dampak negatif nih ya. Nah, kalau dalam konsentrasi yang rendah ternyata tanin ini memiliki beberapa manfaat loh teman-teman. Apa aja nih manfaatnya? Aku bakalan tulis di sini. Tanin kalau konsentrasinya rendah memiliki beberapa keuntungan. Apa saja? Yang pertama, produksi susu dari ternak tersebut akan meningkat. Wah, enak ya. Yang kedua, proteksi dari nematoda. Nematoda itu kan merupakan parasit ya. Nematoda. Setelah itu tanin juga pertumbuhannya akan bertambah atau akan growing up, mempercepat pertumbuhannya. Dan yang keempat adalah proteksi efisiensi dari ransum. Dia suka kalau misalnya konsentrasi dari zat anti nutrisi berupa tanin ini sedikit, tapi kalau misalnya banyak itu rasanya pahit. Oleh karena itu ternaknya nggak suka. Kita kembali lagi ke opsi A, produksi susu meningkat. Benar ya. Kemudian konsentrasi rendah soalnya. B, produksi susu menurun. Enggak, ini merupakan dampak negatifnya. Proteksi dari nematoda betul. Pertumbuhan melambat enggak, tapi pertumbuhannya meningkat. Jadi jawaban yang tepat adalah E. A dan C benar. Kita lanjut lagi. Tanin dalam konsentrasi yang tinggi mengakibatkan apa? Kalau dalam konsentrasi yang tinggi, tanin ini memiliki dampak yang negatif. Kenapa? Kita ulang ya, karena tanin ini akan berikatan dengan protein, yang dimana protein ini akan mengalami penggumpalan akibat berikatan dengan tanin. Dan juga tanin ini akan berikatan dengan beberapa mineral. Oleh karena itu, absorpsi dari mineral tersebut akan terganggu atau terhambat atau menurun nih gitu. Jadi kita lihat produksi susu menurun ya, karena kalau konsentrasinya tinggi tanin memiliki dampak negatif. Jadi produksi susu menurun. Efisiensi ransum no, karena kalau misalnya tinggi rasa dari ransum tersebut akan pahit gitu. Yang C, konsumsi ransum meningkat. Enggak ya.
B dan C benar, salah, semua benar, salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Bahan pakan yang mengandung tanin. Nah, ada beberapa bahan pakan yang mengandung tanin seperti aku tulisin di sini dan kalian memorize atau ingat-ingat ya. Yang pertama ada biji sorghum, kemudian buncil, biji kapas. Setelah itu ada juga bungkil kedelai. Nah, selain yang ini ada akasia, kemudian kaliandra. Mahoni juga ada mengandung tanin. Setelah itu juga ada lamtoro, tapi lamtoro ini yang paling khasnya itu adalah zat antinutrisi berupa mimosin. Tapi ya sedikitlah mengandung tanin. Setelah itu ada harendong. Kalian bisa cari gambar dari tumbuh-tumbuhan ini, oke? Nah, ini beberapa bahan pakan yang mengandung tanin gitu. Tapi ini kan dalam konsentrasi yang tinggi dan biasanya itu kalau pakannya muda itu konsentrasi zat antinutrisi berupa taninnya itu lebih banyak. Oleh karena itu cara untuk menurunkan konsentrasi dari tanin ini salah satunya dengan cara pengeringan, dilayukan atau enggak dilakukan amoniasi. Oke. Kita kembali ke opsinya biji sorghum. Betul, biji sorghum ada ya. Kemudian yang B, bungkil biji kapas ada. Bungkil biji kapas, bungkil kedelai juga. B dan C benar, iya. Dan E semua benar. Ya, paling tepat adalah yang semuanya benar. Lanjut lagi, semoga nggak bosan ya. Zat antinutrisi berikut yang berfungsi sebagai agen proteksi tanaman karena bersifat sebagai antimikroba dan memiliki rasa yang pahit dan sepat. Apa nih? Kita lihat opsinya. Kolisitokinin. Nah, kolisitokinin ini merupakan hormon ya. Hormon dan bukan merupakan zat antinutrisi, berarti salah. Kemudian saponin zat antinutrisi, asam oksalat merupakan zat antinutrisi, kita keep juga. Tripsin adalah hormon, kita hapus. Pektin juga hormon. Jadi opsi yang kita bisa pikir ulang nih adalah yang saponin sama asam oksalat. Tapi yang mana nih? Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kalau misalnya asam oksalat ini dalam afinitas konsentrasi yang tinggi, konsentrasinya tinggi, dia ini memiliki afinitas yang tinggi. Kalau afinitasnya tinggi akan berikatan dengan kalsium membentuk Ca oksalat, di mana Ca oksalat ini akan mengakibatkan batu ginjal. Oke. Nah, dan banyak asam oksalat ini terdapat pada talas. Kemudian ada nanas juga. Kacang-kacangan bisa mengandung asam oksalat. Kemudian tomat, terong, labu gitu ya. Nah, ini enak nggak? Enak ya, nggak pahit-pahit. Berarti kita bisa coret opsi yang C dan pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang B gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita hilangkan aja nih yang kita anggap salah. Jadi ada beberapa pilihan dan dengan keyakinan baru deh kita pilih pilihan yang paling tepat menurut kita. Oke? Kedelai mengandung zat antinutrisi berupa, kita lihat, saponin. Nah, tadi kan saponin ini merupakan zat antinutrisi ya. Dan ciri-cirinya apa? Rasanya itu pahit, kemudian sepat, oke, sehingga ternak nggak suka kalau misalnya konsentrasinya terlalu tinggi gitu. Dan contoh tanaman yang banyak mengandung saponin ini seperti alfalfa. Kemudian kedelai. Setelah itu ada juga teh, biji
bukan biji ya, lebih ke arah kembang sepatu. Kembang sepatu ada juga terdapat pada bunga matahari. Bunga matahari. Kemudian ada juga pada Jayanti. Oke. Ini yang saponinnya. Kemudian tanin, tadi kita udah ngebahas tanin, tumbuhan apa aja. Kalian bisa scroll ke atas lagi untuk menghemat waktu. Kemudian inhibitor protease. Inhibitor protease memang merupakan suatu zat anti nutrisi, dan tumbuhan yang paling khas dengan inhibitor protease ini adalah kedelai. Oke. Jadi kita lihat pektin ini bukan ya. A dan C benar. Iya. Kita lihat yang A ini kan saponin ada kedelainya. Yang C juga ada kedelai. Jadinya jawaban yang tepat itu adalah yang E. Karena saponin benar dan inhibitor protease benar. Sedangkan tanin udah kita bahas sebelumnya, tumbuhan apa aja yang mengandung tanin. Oke? Selanjutnya, zat anti nutrisi berupa inhibitor protease mengakibatkan. Nah, inhibitor protease ini dapat mengakibatkan apa aja nih? Iya, jadi inhibitor protease ini merupakan zat anti nutrisi yang dimana dia ini menghambat, diingat ya, menghambat apa? Menghambat aktivitas proteolitik dari enzim protease. Enzim protease. Enzim protease itu gunanya apa? Gunanya untuk mengubah protein menjadi asam amino gitu. Nah, jadi inhibitor protease misalnya kita umpamakan sebagai X ya. Kemudian substrat kita umpamakan sebagai Y. Substrat. Nah, Y ini akan berkompetisi dengan X untuk berikatan dengan enzim. Jadi karena adanya konsentrasi dari inhibitor proteasenya yang tinggi, maka yang Y yang seharusnya berikatan dengan sisi aktif enzim ini menjadi terhambat akibat dari pengaruh zat anti nutrisi berupa inhibitor protease tersebut. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih dampak negatif dari inhibitor protease. Ingat kan X itu apa? Inhibitor protease. Dampak negatifnya yang pertama, dia dapat mengakibatkan daya cerna protein menurun. Kenapa? Yaitu karena dia menghambat aktivitas proteolitik dari enzim protease. Nah, dia nih tulisannya daya cerna protein jadi menurun. Kemudian selanjutnya pertumbuhan ternaknya juga menurun. Ya balik lagi kan karena daya cerna proteinnya menurun, jadi di kekurangan nutrisi berupa protein yang mengakibatkan pertumbuhan ternak tersebut mengalami penurunan. Pertumbuhan ternak mengalami penurunan seperti itu. Oke. Sekarang kita balik lagi nih ke konsep dulu nih. Pertumbuhan ternak ini menurun kenapa nih? Karena dia melakukan karena apa? Karena kehilangan asam amino. Why? Apa nih yang mengakibatkan kehilangan asam amino? Kita lihat dulu ceritanya. Jadi di sini ada yang namanya enzim tripsin. Tripsin ya. Enzim tripsin ini akibat dari pengaruh dari inhibitor protease ini mengalami penurunan. Karena enzim ini mengalami penurunan, jadi datanglah hormon kolesitokinin. Hormon kolesitokinin ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menstimulus pankreas agar memproduksi enzim.
stimulus pankreas nih. Nah, teruslah distimulus oleh hormon sitokinin ini. Akibatnya, pankreas tersebut mengalami hiperaktif untuk memproduksi hiperaktif sehingga akan diproduksilah banyak sekali enzim gitu. Oke? Itulah ceritanya kenapa akibat dari inhibitor protease ini dapat mengalami kehilangan asam amino sehingga pertumbuhan ternak tersebut akan mengalami penurunan. Kita kembali lagi ke ceritanya, yaitu tripsinnya menurun akibat dari diikat oleh akibat adanya inhibitor protease. Oleh karena itu, hormon kolesitokinin ini akan meningkat, di mana fungsi dari hormon kolesitokinin adalah untuk menstimulus pankreas agar memproduksi enzim. Jadinya kalau misalnya hormon sitokininnya ini meningkat, otomatis kinerja pankreas ini akan meningkat, atau dengan kata lain, pankreasnya akan mengalami hiperaktif. Oke, sekarang kita kembali ke opsi. Mengakibatkan penyakit gondok. Bukan ya, penyakit gondok itu disebabkan oleh salah satu zat antinutrisi berupa glukosinolat. Glukosinolat. Kemudian daya apa nih? Daya cerna ya, mungkin daya cerna, daya cerna menurun. Ini daya cernanya menurun, benar. Kemudian bloating ini biasanya itu disebabkan karena zat antinutrisi berupa saponin. Kemudian penggumpalan darah. Penggumpalan darah ini salah satu zat antinutrisi yang mengakibatkan penggumpalan darah ini adalah lektin. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Ya, kita lanjut lagi untuk yang nama Latin. Jadi maaf ya, aku tulis dulu nama Latinnya, dan ini merupakan soal bonus karena udah ada langsung jawabannya. Oke, Medicano sativa adalah nama Latin dari, benar, alfalfa. Jadi aku tulisin kalian ini nama Latin dari kedelai, yaitu Glycine max, dan aku juga agak nggak terlalu hafal gitu tentang nama Latin. Jadi ini tentang kebiasaan melihat dan menghafal gitu ya. Terus yang C, Jayanti Sesbania sesban, kemudian daun kembang sepatu atau kembang sepatu ini Hibiscus rosa sinensis. Kalian bisa lihat sendiri, oke? Sedangkan saponin ini salah karena ini merupakan salah satu zat anti nutrisi. Oke. Kita lanjut lagi. Penggunaan saponin dalam konsentrasi yang tinggi menyebabkan. Nah, di sini ada kata kecuali, berarti yang bukan ya. Jadi, semua zat anti nutrisi jika digunakan dalam konsentrasi yang tinggi akan mengakibatkan dampak negatif bagi ternak. Tetapi, kalau misalnya kita menggunakan dalam konsentrasi yang rendah, fungsinya itu sebagai antioksidan. Oke. Sekarang aku bakalan jabarin dampak negatif dari saponin ketika menggunakannya dalam konsentrasi yang tinggi. Di mana nih, kita tulis di sini aja ya. Saponin. Yang pertama, saponin ini dapat mengakibatkan hemolisis eritrosit. Oke. Yang kedua, pertumbuhan akan terhambat. Salah satunya disebabkan karena yang pertama, rasanya itu pahit, jadi ternak kan nggak suka. Yang kedua disebabkan karena konsentrasinya tinggi ini dapat mengakibatkan membran ususnya menjadi rusak. Membran usus dari ternak tersebut akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, mengakibatkan juga saponin ini, kita lambangkan dengan S deh, berikatan dengan enzim atau saponin ini akan menghambat aktivitas enzim. Jadi karena adanya saponin, aktivitas dari enzim ini akan mengalami penurunan atau terhambat. Contoh aktivitas enzim apa aja? Enzim pencernaan.
Seperti apa? Seperti tripsin. Terus ada kemotripsin. Nah, inilah yang terganggu akibat konsentrasi dari si saponin ini yang tinggi. Oke? Nah, kan pertumbuhannya terhambat nih karena beberapa faktor yang di sini. Karena membran ususnya ini rusak, maka penyerapan atau absorpsi dari nutrien tersebut akan menurun. Gitu. Setelah itu kan karena aktivitas enzimnya terhambat karena pengaruh dari si saponin ini, oleh karena itu yang mengakibatkannya apa? Apa nih akibatnya? Akibatnya sama, absorpsi dari enzim tersebut akan menurun. Kalau yang ini kan nutrien nih, nutriennya menurun. Oke? Terus yang ketiga mengakibatkan bloats atau kembung pada ternak. Kalau misalnya, bukan kalau ya, kalau kembungnya ini terjadi terus-menerus, akan mengakibatkan RIP atau mati. Nah, si sapi kawai yang ada di sini, ini bakalan mati. Nggak mau kan dia yang lucu ini mati. Jadi, penggunaan saponin tersebut memiliki takaran tertentu. Kita kembali lagi. Pertumbuhan meningkat. Enggak dong, kan saponin ini enggak ya. Kemudian hemolisis eritrosit, iya. Pertumbuhan menurun, iya. Blood, iya. Aktivitas enzim menurun. Ini yang benar, tapi yang di soalnya itu kecuali. Jadi yang salah dong, yang salah adalah pertumbuhannya meningkat. Jawabannya A. Iya, kita masuk ke contoh tanaman nih. Tanaman berikut yang mengandung asam oksalat. Ya, beberapa tanaman yang mengandung asam oksalat seperti aku tulisin di sini dulu, baru kita pilih opsi yang mana yang paling tepat. Ada kacang-kacangan, kemudian biji-bijian. Setelah itu tadi udah dibahas apa aja? As-as-as, yaps. Ada talas, kemudian nanas, habis itu tomat, terus labu, dan juga ada terong. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang secara umum lah ya. Setidaknya kita tahu di asam oksalat itu ada di tumbuhan apa aja. Oke, kita lihat. A. Biji-bijian dan kacang-kacangan ada. B. Talas dan nanas benar. Labu, terong, dan tomat iya. B dan C benar, betul. Dan semua benar ini tepat sekali. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Kita masih lanjut, masih kuatkan untuk lanjut? Semoga masih ya. Mengkonsumsi asam oksalat dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan. Ya, jadi kan tadi udah dibahas ya sebelumnya. Kalau asam oksalat ini dalam konsentrasi yang tinggi memiliki afinitas yang tinggi. Karena afinitas yang tinggi, ini akan mudah sekali untuk mengikat mineral, salah satunya adalah kalsium. Nah, ketika dia berikatan akan membentuk apa? Akan membentuk Ca oksalat. Ca oksalat inilah yang mengakibatkan penyakit batu ginjal. Oke. Kita lihat. Mengkonsumsi asam oksalat dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan serum darah menurun, iya. Kemudian batu ginjal juga iya. Setelah itu pertumbuhan terhambat. Betul sih, karena ya dia penyakitan. Jadi ya pertumbuhannya juga bakalan terhambat gitu. A dan B benar, oke. A dan C benar juga iya. Jadi jawabannya ini semuanya benar. F deh. F berarti all right. Semuanya benar. Jadi aku pilih yang F ya. Masih kuat nggak nih buat lanjut? Semoga masih. Kita lanjut masih dong tentunya tentang zat antinutrisi. Zat antinutrisi berikut yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan utama fosfor pada biji-bijian adalah apa? Kita reduce atau kita hilangkan yang nggak mungkin. Kita lihat nih tanin. Tanin ini pada biji-bijian nggak?
Bukan ya. Iya sih pada biji kapas. Bungkilnya. Kita keep dulu. Kemudian saponin, tapi di sini utama fosfor. Ingat nih kata kuncinya fosfor. Nah, tanin ini kan berikatan dengan protein, jadi ini salah. Kemudian saponin. Saponin ini pada biji-bijian, tapi dia bukan fosfor. Kita coret juga. Asam oksalat bukan ya, ini ya asam oksalat mengikat kalsium seperti yang tadi. Kemudian inhibitor protease bukan mengikat fosfor, tapi dia itu mengikat protein yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan aktivitas dari enzim proteolitik tersebut, aktivitas proteolitik enzim tersebut akan terganggu. Jadi kalau misalnya semuanya salah, otomatis jawaban yang paling tepat itu merupakan yang E atau asam pitat. Oke? Ya, jadi asam pitat ini dalam konsentrasi yang tinggi pitat ya. Dalam konsentrasi yang tinggi memiliki afinitas yang tinggi juga. Sehingga karena afinitasnya tinggi akan berusaha untuk memiliki kemampuan nih. Dia memiliki kemampuan untuk mengikat beberapa mineral seperti Zn, kemudian ada Fe, ada C, ada Ca, Ca2+ ya, beberapa mineral seperti ini yang mengakibatkan ya kalau misalnya mineralnya diikat, otomatis dampak negatifnya itu adalah penyerapan mineralnya akan mengalami penurunan atau terhambat. Seperti itu. Dan biasanya asam pitat ini terdapat pada serealia, serealia, kemudian dedak, ada juga terdapat pada biji kapas. Oke. Biji kapas. Setelah itu kedelai. Kedelai itu banyak ya. Tadi itu ada di saponin juga mengandung inhibitor protease juga. Sekarang kedelai juga ada nih yang kandungannya asam pitat. Kemudian kelor dan jarak pagar. Nah, ini beberapa tanaman yang mengandung asam pitat. Kita ke next soal. Pada afinitas yang tinggi, asam pitat bereaksi dengan mineral apa saja? Udah dibahas apa aja nih? Ada Zn. Kemudian Ca juga ada, Fe ada juga. Ternyata kita langsung menemukan jawabannya berupa yang A. Jenis tumbuhan di bawah ini yang mengandung asam pitat. Tadi kita udah bahas, pasti tahu dong. Kita lihat yang A, serealia ada ya, ada. Kemudian dedak juga mengandung asam pitat, ekstrak biji kapas iya, kelor juga iya, semua benar tentu saja. Selain yang ini apa aja nih tumbuhan yang mengandung asam pitat? Ada kedelai atau keledai, kedelai ya. Kemudian kelor, ada juga jarak pagar. Oke, diingat-ingat tumbuhannya guys. Jarak apa nih? Jarak pagar. Betul. Ya, kita lanjut. Jenis tumbuhan di bawah ini yang mengandung cyanogen. Ya, cyanogen ini merupakan salah satu zat antinutrisi yang dimana dia ini akan menghidrolisis menghasilkan HCN, asam cyanida. Biasanya tumbuhan yang terkenal itu singkong. Banyak mengandung asam cyanida. Ada juga sorghum, kemudian biji almond. Kita boleh makan, tapi jangan kebanyakan. Kan itu juga dikeringin kan, jadi nggak terlalu banyak mengandung asam cyanida. Jadi jangan takut memakan biji almond maupun singkong, karena semuanya ini kan sebenarnya sorghum itu kalau getahnya digunakan dalam konsentrasi yang tinggi juga akan berbahaya untuk manusia. Tetapi kan semua bahan makan ini ketika diolah maka kandungan dari zat antinutrisi yang dapat mengakibatkan keracunan tersebut akan menurun. Jadi jangan takut untuk makan gitu. Biji karet, iya biji karet. Kemudian ada juga bambu. Bambu ini ada pada daunnya dan juga bambu muda ya. Bambu muda. Sip. Oke.
Kita lihat opsinya. Yang A, singkong dan sorghum ada. B, tebu, biji almond, karet. Oh, tebu ya. Sorry, tebu juga ada di sini kita tambahin. Ada tebu juga. Setelah itu bambu muda dan daun bambu. Betul. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. A, C benar, tapi kan juga B benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Masih semangat? Semoga masih semangat ya. Mimosin. Ya, mimosin ini yang sudah kita bahas tadi, tumbuhan yang paling terkenal mengandung banyak sekali mimosin dan terdapat pada semua bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Semua bagian dari tumbuhan tersebut adalah, tebak. 1, 2, 3, jawabannya apa? Lamtoro. Jawabannya adalah lamtoro. Dan biasanya nih keluar nama latinnya. Aku tulisin ya. Leo Chaea Leucocephala. Susah kali. Cocephala. Itulah pela atau pala nggak tahu. Dan di sini konsentrasi dari mimosin ini paling banyak terdapat pada daunnya, terutama daun muda. Bisa sampai 12%. Wow, banyak banget kan? Nah, kenapa sih mimosin ini dapat bertindak sebagai zat anti nutrisi? Bagaimana cara kerjanya? Jadi, mimosin ini aku lambangkan dengan M karena males nulis. Akan berikatan dengan beberapa mineral. Mineralnya itu apa aja? Seperti mineral Zn, kemudian Mg, ada juga Cu ya. Cu. Setelah itu mimosin ini dapat berikatan dengan piridoksal fosfat. Piridoksal fosfat gitu. Yang dimana piridoksal fosfat ini mempengaruhi aktivitas enzim. Enzim apa? Mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi kalau yang mimosin berikatan dengan ini, ya jadi aktivitas enzim tersebut akan mengalami penurunan atau terhambat. Dan juga itu dulu deh. Oke. Nah, sekarang dampak negatif dari mimosin ini apa? Kita lihat penjabarannya. Mimosin. Yang pertama, dampak negatifnya akan mengakibatkan rambut rontok. Rontok. Kenapa sih mengakibatkan rambut rontok? Karena di sana mimosin ini akan berikatan dengan atau akan menghambat aktivitas dari ribonukleotida reduktase, di mana yang ini memproduksi metionin yang menghasilkan sistein. Nah, sistein inilah yang berperan dalam proses kelebatan bulu. Gitu ceritanya kenapa mimosin ini dapat mengakibatkan rambut rontok pada ternak. Oke. Yang kedua, goiter. Goiter itu apa? Goiter itu gondok. Ketiga, gangguan reproduksi. Wah, gangguan reproduksi. Tapi banyak juga pada pakan yang mengandung lamtoro. Lagi-lagi kalau dalam konsentrasi yang rendah itu akan bertindak sebagai antioksidan. Tapi kalau misalnya tinggi itu dapat berbahaya. Jadi balik lagi bahwa yang tinggi itu nggak baik. Yang kebanyakan itu nggak baik. Jadi secukupnya saja. Sama dengan di kehidupan kita, secukupnya saja. Selanjutnya sel epitelnya juga mengalami kerusakan. Oke, kita balik lagi ke soal. Rambut rontok betul karena metionin yang menghasilkan sistein mengalami gangguan, oleh karena itu akan mengalami kerontokan rambut. Goiter betul,
Mana nih? Ya, ini goiter. Gangguan reproduksi juga. Sel epitelnya juga iya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah semuanya benar. Mineral berikut yang dapat diikat oleh mimosin. Udah ditulisin tadi mana aja mineralnya? Atau aku perlu highlight? Highlights, ingat ya, nggak perlu diapalin tapi diulang-ulang karena memang aku juga memiliki kelemahan dalam menghafal. Ini dia ya. ZN, MG, dan CU. Kita lihat mana ya. ZN, MG. Ya kok nggak ada sih? Mana nih? Ini MG, CU, CU, CU. Nggak ada yang benar. Ya berarti di sini pilihannya adalah semuanya salah dongnya. Oke. Jawaban yang tepat E. Zat antinutrisi berikut yang dapat mengakibatkan penggumpalan darah. Apa ya? Oke, kita lihat satu persatu. Gosipol. Gosipol ini banyak terdapat pada kapas dan dia ini bukan untuk mengumpulkan darah tapi menghambat enzim dehidrogenase. Kemudian sianogenik tadi itu menghidrolisis HCN. Mimosin udah kita bahas di atas, banyak pada daun lamtoro. Lektin, nggak tahu ya, glukosinolat apa tadi, gondok. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah lektin, ya. Jamur, lumut, leguminosa, Euphorbiaceae banyak mengandung apa? Kita bahas satu persatu. Yang A, gosipol. Gosipol ini banyak terdapat pada apa? Banyak terdapat pada kapas dan ciri khas dari kapas ini yang mengandung gosipol. Jadi kapas tidak bisa dipisahkan oleh gosipol. Yang paling banyak dari kapas nih, tumbuhan kapas itu dari atas sampai bawah, kandungan gosipol yang tertinggi itu terdapat pada bijinya. Oke. Sianogenik bukan, kemudian mimosin, tumbuhan sianogenik tadi udah jelas ya, ada singkong, kemudian biji almond, biji karet, dan masih banyak lagi. Bisa scroll ke atas. Mimosin terkenal dengan lamtoronya. Lektin bisa jadi. Glukosinolat itu ciri khasnya itu banyak terdapat pada sawi. Kemudian ada kol, semacam-macam kayak gini, kol, sawi, brokoli, itulah ya brokoli. Terus apalagi kubis juga ada mengandung glukosinolat. Jadi kalau misalnya yang ini bukan, maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang lektin, ya. Oke, tanaman kapas mengandung zat antinutrisi berupa, tadi kita udah bahas, tanaman kapas itu banyak terdapat pada gosipol, dan gosipol tidak bisa terpisah dari tanaman kapas dan itu merupakan salah satu ciri khas mereka. Oke, kita langsung menemukan jawabannya yaitu yang D. Penyakit gondok disebabkan oleh zat antinutrisi berupa, udah dibahas apa? Yaps, benar, glukosinolat. Nah, glukosinolat banyak terdapat pada, kita udah bahas tadi, apa aja? Ya, ada kubis, kemudian sawi, kol, dan juga brokoli. Jadi jawabannya semua benar. Setelah itu, kaliandra, lamtoro, akasia mengandung tanin. Sedangkan saponin ini lektin bukan, karena kalau misalnya lupa sama tumbuh-tumbuhannya bisa scroll ke depan atau bisa direplay lagi biar kita nggak terlalu lama menghabiskan waktu ya. Selanjutnya, Swietenia mahagoni memiliki zat antinutrisi berupa, ya jadi Swietenia mahagoni ini adalah mahoni. Tadi udah aku jelasin mahoni itu zat antinutrisinya apa? Tanin kah? Saponin, lektin? Apa nih? Tanin, betul banget. Wah, lagi-lagi kita menemukan lama Latin dan tidak ada lain solusinya selain menghafal nama Latin tersebut ya. Kita lihat Clidenia hirta nih. Nama Latin dari apa? Apa ya? Kaliandra,
Ya, jadi aku tenang. Kita bakalan bahas nih, aku bakalan tulisin nama latinnya satu persatu. Akasia ini nama latinnya itu adalah Acacia mangium. Ribet kali. Semoga aku juga bisa mengingatnya, guys. Kita sama-sama belajar. Harendong. Wah, ternyata Harendong loh nih yang punya nama latin Celidenia hirta. Berarti kita coret ya jawabannya B. Kaliandra, nama latinnya adalah Caliandra calotir. Itulah Kaliandra siapa gitu. Nanti kalian cari ya. Lamtoro. Lamtoro tadi itu apa nih nama latinnya? Woi, 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 woi. Aku pun lupa apa nama latin dari Lamtoro. Ini yang ciri khas mimosin. Leucae. Ih, tadi udah ditulis, tapi lupa. Leucocephala. Kita tulis lagi supaya ingat. Nah, kemudian alfalfa. Wih, alfalfa tadi juga udah ya. Nama latinnya itu kalian scroll aja lah gimana. Soalnya aku juga pelupa. Ah, ini nih, nemu. Namanya itu Medicano sativa. Oke, oke. Menyebalkan sekali memang nama Latin ini. Jawabannya B. Kita lanjut. Kedelai dan kacang-kacang memiliki zat anti nutrisi seperti tanin. Tanin bukan ya, bukan. Saponin, iya juga sih. Ada khususnya sih kedelai. Kedelai juga mengandung saponin. Asam oksalat, asam oksalat kacang-kacangan dan biji-bijian sih katanya. Tapi bisa di keep. Gosipol, gosipol ciri khasnya itu kan apa nih? Tanaman kapas ya. Jadi bukan cyanogen. Cyanogen itu singkong ciri khasnya. Jadi yang antara B dan C sih, kedelai dan kacang-kacangan. Tapi kebanyakan kedelai itu mengandung saponin, bisa juga sih asam oksalat. Tapi kita pilih yang B aja ya, karena mayoritas kedelai itu mengandung saponin. Kita lanjut ke sini. Ternyata di samping ya soalnya. Tanaman berikut yang mengandung saponin. Ih, banyak kali. Kita udah bahas di atas. Masih ingat nggak sih kalian di refresh lagi? Alfalfa, iya benar, mengandung saponin dan sangat terkenal sekali. Dari tadi kita membahas tentang alfalfa. Kemudian teh dan kembang sepatu, betul. Jayanti dan bunga matahari, oke. Jadi semua jawabannya itu benar. Cara untuk menurunkan konsentrasi tanin pada pakan ternak. Ya, beberapa cara untuk menurunkan konsentrasi tanin itu bisa dengan pengeringan atau enggak dilayukan. Kemudian amoniasi juga bisa, fermentasi juga bisa, ekstraksi apalagi juga bisa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, sekian dulu tentang zat anti nutrisi. Gimana? Mabok nggak sih sama soalnya? Semoga enggak mabok ya, dan terus semangat gitu. Aku bakal lanjut ke part 5 berkaitan dengan pencernaan hewan ruminansia. Jadi ditunggu video selanjutnya dari aku. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.